أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, kita ulang kembali pembahasan kita yang kemarin, yaitu seputar maqlub dan maudhu'. Hadis maqlub dan hadis maudhu'. Namun sekedar menjelaskan yang halaman 40 itu seputar hadis mudraj. Seputar mudraj kemarin itu. Antum lihat yang halaman 40 itu ar-rabi' yang keempat. Ana ralat kembali karena mungkin kemarin ada sedikit keliru. Ar-rabi' yang keempat itu, yaitu mudraj itu diantaranya adalah apa itu mudraj kemarin? Apa itu mudraj kemarin? Antum? Mudkhal, sesuatu yang dimasukkan, disisipkan oleh seorang perawi atau sahabat yang bukan bagian dari hadis. Paham maksudnya? Yang nomor 4 itu. Ar-rabi' an yasma'a haditsan min jama'atin mukhtalifin fi isnadih aw ba'di alfadi matnih. Perhatian baik-baik ini. Seorang perawi mendengar suatu hadis dari guru yang banyak, yang berbeda-beda sanadnya atau berbeda-beda sebagian lafaz matanya. Tiba-tiba perawi ini mendengar tadi dari mana mendengarnya? Dari guru yang banyak. Guru yang banyak ini berbeda-beda apa? Berbeda-beda sanadnya atau sebagian lafaz matanya. Tiba-tiba perawi ini yang ngambil dari guru banyak tadi, fayadkur riwayatahum ala ittifaq biduni dzikri ikhtilaf ini. Tiba-tiba perawi ini menyebutkan riwayat mereka yang berbeda-beda tadi itu dijadikan satu tanpa menyebutkan adanya perbedaan. Akhirnya orang nampaknya sepakat. Padahal berbeda-beda lafadznya. Paham belum? Sama perawi ini dijadikan satu gitu loh, seakan-akan enggak ada perbedaan. Paham ya, dalam satu riwayat dia itu. Nah, seperti ini juga. Nah, barakallahu fiikum, kata beliau wala yajuzu ta'abbudu syai'in minal idraj fil madhkur. Tidak diperbolehkan menyengaja sedikit pun seperti bentuk idraj yang disebutkan yang terakhir ini. Paham belum? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia itu mengambil dari guru yang banyak tadi itu, perhatikan ya, mengambil dari guru yang banyak tadi itu, ya ketika dia nyampaikan juga sebutkan juga perbedaannya. Jangan disebutkan jadi satu kemudian seakan-akan enggak ada perbedaan. Paham ya? Ini mudraj yang dilarang. Adapun mudraj yang sebelum-sebelumnya kita lewati, insyaallah sudah paham pada pertemuan yang telah lalu. Langsung ke hadis maqlub. Al-babur rabi' wal 20 bab yang ke-24, al-haditsul maqlub, hadis yang terbalik. Maqlub itu terbalik. Kemarin sudah kami jelaskan, terbalik ini apanya saja yang terbalik? Bisa apanya, bisa apanya? Bisa sanadnya, bisa matanya. Contoh yang matanya, nah barakallahu fiikum, seperti apa contohnya? Hadis mengenai sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang Allah taala akan naungi di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Di akhir hadis sebutkan wa rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha. Orang dia itu menginfakkan suatu nafkah tapi sembunyi-sembunyi. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, itu yang benar. Tapi ternyata datang penukilan hadis yang terbalik di situ. Hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiq shimaluhu. Terbalik enggak? Terbalik. Sampai-sampai saking tersembunyinya infak tersebut, tangan kanannya itu enggak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kirinya. Terbalik berarti kan? Nah, itu maqlub namanya. Kalau maqlub sanad, seperti yang akan kita baca. Huwa nahwu hadis masyhur. Seperti contohnya hadis sudah masyhur an Salim. Hadisnya an Salim an Ibnu Umar, tapi ternyata dibalik sama dia. Ju'ila an Nafi', Nafi' Ibnu Umar. Dan lainnya karena Salim anaknya Ibnu Umar, sedangkan Nafi' apanya? Maulanya Ibnu Umar, mantan budaknya Ibnu Umar. Maula itu mantan budak. Na'am. Wa huwa fi nau'il hadis ad-dha'if. Ini termasuk jenis hadis yang dhaif. Lah kenapa? Karena hadisnya itu masyhurnya bersambungnya muttasil itu dari Salim an Ibnu Umar. Tiba-tiba dibalik. Maksudnya apa? Diganti Salim dengan Nafi' itu loh. Paham belum? Paham maksudnya? Na'am. An Salim ju'ila an Nafi'. Aslinya an Salim diganti apa? An Nafi'. Memang sama-sama apa? Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, cuman seharusnya kalau Salim ya Salim gitu loh, jangan diganti Nafi' itu loh. Paham maksudnya? Na'am.
Wa qallaba ahlu Baghdad 'ala al-Bukhari mi'ata haditsin mutunaha wa asanidaha. Imtihanan hina qadima 'alaihim faradda kulla matnin ila isnadihi fa'at'anu bi fadlihi. Contoh yang lain masalah maklub ini adalah kisah kejadian yang bisa dikatakan mengharukan yang terjadi pada Imam Bukhari saat beliau datang ke mana? Ke Baghdad. Disambut oleh ahlul hadis 10 orang ahlul hadis. Mereka semuanya apa? Membolak-balikkan apa? Nah, barakallahu fikum, mereka semuanya masing-masing tadi itu menyebutkan 10 hadis yang sudah dibolak-balik matan dan sanadnya. Totalnya berapa hadis berarti? 100 hadis dibolak-balik matanya dan sanadnya. Sebutkan di hadapan Imam Bukhari. Tujuannya apa? Imtihanan, menguji, mengetes Imam Bukhari itu bagaimana. Katanya ahlul hadis, penghafalan yang sangat kuat. Berapa ribu hadis? 100.000 hadis sahih yang beliau hafal. Yang dhaif 200.000. Nah, diuji oleh mereka-mereka barakallahu ahlul hadis yang ada di Baghdad saat itu. Akhirnya apa? Imam Bukhari setiap kali hadis dibacakan dia la adri, aku enggak tahu katanya. Aku enggak tahu katanya. Sampai 100 hadis beliau cuma mengatakan ana enggak tahu, aku enggak tahu. Akhirnya apa? Orang-orang yang hadir ingin menyaksikan dia merasa terheran-heran, kok ternyata Imam Bukhari enggak tahu apa-apa katanya. Padahal mereka belum tahu rahasia di balik ucapan enggak tahu tadi itu. Imam Bukhari langsung mengulangi satu persatu hadisnya. Hadis yang kamu sebutkan ini keliru. Yang keliru disebutkan Imam Bukhari, haddatsana fulan, terbalik sanadnya. Yang benar seperti ini. Yang keliru 100 tadi itu disebutkan Imam Bukhari. Dibenarkan Imam Bukhari lagi. Yang benar seperti ini. Berarti kuat enggak kira-kira? Kuat. Ngulangi yang terbolak-balik sanadnya aja mampu. Bayangkan itu. Kemudian ditambahkan hadis yang sudah sahih, yang sanadnya sudah benar, disebutkan Imam Bukhari 100 sudah itu loh. Secara global seperti itu. Akhirnya apa? Faradda kullu matnin ila isnadih. Imam Bukhari langsung mengembalikan masing-masing matan itu pada sanadnya. Ini matan ini untuk sanad ini, matan ini untuk sanad ini. Itu. Fa'anu bi fadlih. Akhirnya mereka apa? Tunduk dan juga mengakui dengan keutamaan Imam Al-Bukhari. Jabal Hifdz, gunungnya hafalan. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Bukhari itu daerah mana? Daerah mana itu? Daerah Rusia. Daerah Rusia ya, Bukhara. Bukan dari Arab, tapi memang Allah Taala berikan keutamaan. Al-babul khamis wal 20, bab yang ke-25. Al-hadithul maudhu', hadis maudhu' itu hadis palsu. Wal kadhibul mukhtalaqul wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal maudhu'u. Dalam matan Al-Baiquniyah disebutkan wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal maudhu'u. Kedustaan yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat, paham ya? Atas nama Rasulullah SAW, maka itu maudhu', namanya palsu hadisnya. Hati-hati, ancamannya berat. Datang dalam hadis yang sahih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man kadzaba alayya muta'ammidan fal yatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berani berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di api neraka. Wal iyadu billah. Paham ya? Jadi jangan sampai kita termakan oleh syubhat. Apalagi sekarang zaman yang penuh dengan medsos, media sosial, sosial media, paham ya? Jangan sampai tertipu nyebarkan dikit-dikit sebarkan hadis karena apa? Ada keutamaan. Lihat dulu sebelum di-share, saring terlebih dahulu. Paham ya? Jadi barakallahu fikum, sebelum di-share, dikirim, disaring dulu. Sahih enggak hadisnya? Karena nanti kalau antum sebarkan hadis palsu, dikhawatirkan kita ikut andil gitu loh. Melestarikan hadis palsu. Enggak boleh. Apa maksudnya ya? Karena sekarang banyak pernah dijumpai itu hadis katanya riwayat Muslim, soal riwayat Muslim enggak ada. Jadi dia nyomot ya, memenggal satu hadis itu dijadikan apa? Bahan pembicaraan riwayat Muslim. Dicari sahih Muslim enggak dapat, ternyata enggak ada sahih Muslim. Diriwayatkan imam yang lain padahal hadisnya palsu. Hadisnya lemah. Kan berbahaya seperti itu. Memang orang langsung percaya riwayat Muslim, riwayat Bukhari. Pertanyaan kalau sahih, ternyata dicek enggak ada di situ. Allahul musta'an. Ini sekedar apa? Tanbih, peringatan. Hadis palsu itu sangat berbahaya sekali. Contohnya apa kemarin hadis palsu kemarin? Inna safinatan Nuhin apa kemarin? Tawafat bil bait sab'an. Sesungguhnya perahunya Nabi Nuh itu tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali katanya. Wa shallat 'indal maqam raka'atain. Kemudian salat apa? Di sisi maqam Ibrahim 2 rakaat. Allahul musta'an. Itu hadisnya palsu, maudhu'.
la aslalahu, enggak ada sumbernya, enggak ada asal usulnya. Maknanya palsu hadisnya. Kemudian apalagi kemarin contohnya? Waladuz zina la yadkhulul jannah ila sab'ati abna katanya. Anak penzina itu tidak akan masuk surga sampai 7 keturunan. Allah musta'an, itu jelasnya palsu juga. Kenapa palsu? Berseberangan dengan ayat yang lain, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu tidak barakallahu fikum, tidak akan memikul dosa orang lain gitu loh. Kalau memang bapak misalnya ibunya pezina, anaknya ternyata baik, apakah anak dikatakan jelek? Tidak. Paham ya? Seperti itu. Barakallahu fikum. Dalil berikutnya, wa huwal mukhtalaqul masnu'u wa syarh dhaif. Kata beliau, yaitu hadis yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat. Wa syarh dhaif, dan hadis dhaif yang paling jelek ini, hadis maudhu' palsu ini. Wala tahillu riwayatuhu ma'al ilmi bihi fi ayyi ma'nan kan illa makrunan bi bayani wad'ih. Tidak dihalalkan meriwayatkan hadis palsu tersebut bersamaan dia mengetahui kalau itu palsu, bagaimanapun maknanya, kecuali kalau diiringi dengan menjelaskan kepalsuannya atau kedustaan hadis tersebut. Paham belum? Antum boleh menyampaikan hadis palsu tapi dalam rangka untuk menjelaskan orang lain kalau itu palsu itu loh. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Hadisnya palsu, itu boleh. Tapi kalau antum pakai itu berhujjah, haram. Paham ya? Orang-orang yang mengatakan NKRI harga mati, itu kan dalilnya itu hubbul watan minal iman namanya. Cinta tanah air bagian dari iman. Kita katakan itu dalil yang mengundang asabiyah fanatik. Kalau tanah air itu di atas al-haq, kita bela enggak masalah. Tapi kalau di atas kekufuran misalkan, di atas kesyirikan, di atas kebid'ahan, apakah kita bela? Tidak, asabiyah fanatik, hadisnya palsu. Paham ya? Kita membela tanah air Republik Indonesia ini, kita bela selama selama di atas jalan yang benar, selama di atas tauhid, kan itu. Adapun kekurangan-kekurangannya ada yang normal. Seperti itu. Tapi kalau kita langsung memukul rata, membabi buta, kemudian kita kan hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Antum enggak cinta berarti antum enggak iman. Hadisnya palsu. Paham ya? Hadisnya palsu. Contoh yang lainnya, antum nyebutkan di hadapan orang, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Antum harus nyebutkan ini palsu hadisnya. Jangan cuma nyebutkan itu untuk memberi motivasi orang biar mencari ilmu. Paham maksudnya ya? Kita lihat. Wa yu'rab bil wada', diketahui palsunya hadis itu bil awal pertama, iqraru wad'ihi. Pengakuan dari orang yang memalsukan sendiri. Pengakuan dari orang yang memalsukan, ngaku, aku yang memalsukan itu loh, ngaku dia. Ana yang telah memalsukannya. Berarti kalau itu jelas kan ngaku. Idza dalla dalilun ala sidqi iqrarih. Ini kalau seandainya ada tanda atau dalil yang menunjukkan jujurnya pengakuan tadi itu. Dia ngomong terang-terangan, aku telah memalsukan hadis sekian-sekian hadis misalkan. Dia ngomong kayak gitu. Berarti hadisnya palsu karena pengakuan orang yang memalsukan sendiri. Paham belum? Kita lihat. Kama aqarra Nuh ibn Abi Maryam annahu wada'a fi fadailil Qur'an suratan. Sebagaimana yang Nuh bin Abi Maryam mengaku sendiri kalau dia itu memalsukan hadis berkaitan masalah keutamaan Al-Qur'an surat demi surat. Paham belum? Ngaku itu loh. Nuh bin Abi Maryam ini ngaku kalau aku ini sudah meletakkan hadis palsu dalam masalah keutamaan Al-Qur'an surat demi surat. Surat ini keutamanya ini. Surat Al-Fatihah kayak gini. Surat Al-Baqarah seperti ini keutamaannya. Itu hadisnya palsu. Di antaranya Ini Nuh bin Abi Maryam ngaku sendiri. Paham belum? Kemudian berikutnya wa ka hadis Ubay bin Ka'ab al-marfu'. Seperti hadisnya Ubay bin Ka'ab yang sudah marfu'. Marfu' itu sudah sampai kepada siapa? Rasulullah SAW. Kalau sampai kepada sahabat namanya apa? Mauquf. Kalau sampai kepada tabi'in atau bawahnya namanya apa? Maqtu'. Itu diingat-ingat. Kita lihat ini, kita lihat marfu'nya. Sebagaimana seperti hadis Ubay bin Ka'ab al-marfu' fi fadailil Qur'an suratan. Seperti hadisnya Ubay bin Ka'ab yang sudah marfu' sampai kepada Rasulullah mengenai keutamaan Al-Qur'an surat demi surat. Bahasa bahithun an makhrajihi. Ada seorang yang membahas, mencari mengenai makhrajihi. Sumber keluarnya hadis dari siapa? Sumbernya siapa hadisnya ini? Perawinya siapa gitu loh. Hatta intaha ila man i'tarafa. Sampai dicari ternyata sampai di perawi yang dia mengaku. I'tarafa itu mengaku. Paham ya? Jadi dicari ternyata ketemu
Perawi yang dia sendiri mengaku. Mengaku apa? Bi annahu wa jama'atun wada'u. Perawi tersebut mengaku bahwasanya dia dan sekelompok yang lainnya memalsukan hadis tersebut. Berarti otomatis palsu kan? Dia ngaku gitu loh. Paham maksudnya? Alhamdulillah. Yahdikum wa subhanakum. Mahum insyaallah. Jadi pertama tadi apa? Tandanya diantaranya pengakuan dari orang yang memalsukan itu sendiri. Paham insyaallah. Yang kedua, as-tsani bima yunazzal iqraruhu, yaitu dengan apa? Dengan sesuatu yang kedudukannya seakan-akan dia kedudukannya seperti pengakuannya, kedudukannya. Tapi dia enggak mengakui, dia mengaku sendiri, aku yang memalsukan enggak, cuman kedudukannya seperti yang pertama itu loh. Kedudukannya seakan-akan seperti yang pertama. Kedudukannya seperti seakan-akan dia mengakui. Kalau yang pertama kan benar-benar ngaku. Kalau yang pertama kan benar-benar ngaku pelakunya. Kalau yang kedua ini dengan sesuatu yang na'am barakallahu fikum, na'am kedudukannya itu seperti mengakui gitu loh. Nah, kita lihat. Qala Ibnu Hajar rahimahullah taala, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, Ahmad bin Ali, wal aula an yumassil dzalika bima rawahul Baihaqi. Yang selayaknya hendaknya apa? Mencontohkan pembahasan tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi fil Madkhal. Bisanad sahih, dengan sanad yang sahih, annahum ikhtalafu bi huduri Ahmad bin Abdullah al-Juwaibari. Bahwasanya mereka berselisih dalam keadaan dihadiri oleh Ahmad bin Abdullah al-Juwaibari. Ketika mereka berselisih, dihadiri siapa? Dalam keadaan di situ dihadiri oleh Ahmad bin Abdullah al-Juwaibari. Fi sama'il Hasan min Abi Hurairah, mengenai apa? Nah, mendengarnya Hasan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berselisih. Farawalahum, akhirnya Ahmad bin Abdullah Juwaibari ini meriwayatkan untuk mereka hadisan, suatu hadis bisanadihi, dengan sanadnya ilan Nabi, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti marfu enggak? Marfu. Qala, Rasulullah berkata, sami'al Hasan bin Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan Hasan mendengar langsung dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kalau antum perhatikan maknanya, mungkin enggak Rasulullah kayak gitu? Enggak mungkin. Apa maksudnya ini ya? Jadi ini menunjukkan apa? Ada semacam rokakah, lemahnya makna. Paham ya? Enggak mungkin Rasulullah mengucapkannya gitu loh ya. Di sini kan sebutkan Rasulullah mengatakan Hasan telah mendengar dari Abu Hurairah, padahal diperselisihkan para ulama. Nah, barakallahu fikum, dalam keadaan dihadiri oleh Ahmad bin Abdullah al-Juwaibari tadi itu. Dihadiri, malah dia meriwayatkan untuk mereka suatu hadis yang riwayatnya sampai ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan Hasan mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Palsu ini ya? Palsu. Naam. Asal yang ketiga biqarinati halir rawi. Yang ketiga dengan apa? Dengan enam tanda qarinah, tanda keadaan perawi. Kita tahu keadaannya perawinya bagaimana. Perawinya keadaannya kadzab, udah selesai. Kalau perawinya kadzab, nah itu sangat wajar kalau kita katakan hadisnya palsu nanti. Karena perawi yang kadzab itu, yang pendusta itu, dia ngomong pun enggak merasa kalau dia pendusta itu istilahnya ya. Nah, kita lihat. Kama fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sebagaimana datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sabaqa illa fi khuffin aw fi hafirin aw naslin. Artinya apa? Tidak ada perlombaan yang boleh diberikan hadiah padanya kecuali lomba pacuan unta atau lomba pacuan kuda atau lomba memanah. Ini hadisnya sahih. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, hadis sahih. Sampai di situ sahih. Datanglah oknum, paham ya? Datanglah oknum yang apa? Yang oknum itu kadzdzab, pendusta. Siapa itu? Faja'a Ghiyath bin Ibrahim ini. Ghiyath bin Ibrahim datang membawa tambahan fazada lafdha, dia mendapatkan lafaz apa? Menambahkan lafaz au janah, atau perlombaan merpati. Perlombaan burung merpati katanya juga masuk apa? Diperbolehkan. Ini tambahannya bahwa siapa? Ghiyath bin Ibrahim. Inginnya cari nama, tampil biar viral, terkenal di hadapan pemimpin saat itu. Nah, ternyata pemimpinnya juga paham masalah hadis. Nah, Khalifah Mahdi paham masalah hadis. Akhirnya apa? Orang tadi diusir, kasih uang usir. Karena apa? Memalsukan hadis. Ternyata biar nyari nama gitu berarti, biar senang. Karena waktu itu Ghiyath bin Ibrahim itu memandang pemimpin Mahdi itu senang dengan burung merpati gitu loh. Nah, akhirnya nyari sensasi biar viral di hadapan pemimpin tadi, membawakan aujanah atau berlomba burung merpati. Padahal Mahdi tahu kalau itu hadisnya yang palsu gitu loh. Kita lihat. Apa tujuan Ghiyath bin Ibrahim? Li ajri talabir ridha, dalam rangka untuk mencari keridhaan.
mencari nama, mencari muka. Minal Mahdi, dari pemimpin Mahdi. Walid Harun Ar-Rasyid. Mahdi ini adalah orang tuanya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Wa hadhihi ziyadah maudhu'ah, tambahan ini palsu. Wa hakama al-Mahdi 'ala Ghiyath bi anhu kadzdzab. Mahdi sendiri menghukumi Ghiyath itu kadzdzab, pendusta. Berarti kan keadaan perawi nampak bahwasanya apa? Hadisnya palsu karena perawinya pendusta. Paham maksudnya? Naam. Ar-rabi' yang keempat, biqarinatin fil marwi, dengan tanda yang ada pada periwayatan. Maksudnya yang diriwayatkan itu nampak hadisnya rokakah itu lemah maknanya. Jadi enggak mungkin itu yang Rasulullah yang mengucapkan. Seperti tadi itu. Anna safinata Nuhin tawafat bil bait sab'an wa shallat 'indal maqam rak'atain. Sesungguhnya perahu Nabi Nuh alaihi salam itu tawaf keliling Ka'bah 7 kali tawaf. 7 kali keliling. Paham ya? Kemudian setelah itu salat 2 rakaat di dekat makam Ibrahim. Nah, ini hadisnya apa? Palsu. Contoh yang lain tadi apa? Waladuz zina la yadkhul jannah ila sab'ati abna. Anak pezina itu tidak akan masuk surga sampai 7 keturunan. Itu juga apa? Dhaif. Palsu bahkan. Naam. Mau salah ya? Naam. Kita lihat kal ahadits at-tawilah, seperti hadis yang panjang, allati yashhad bi wad'iha raqaqatu al-Fatihah wa ma'aniha. Yang menyaksikan langsung tentang kepalsuannya adalah apa? Renggangnya, lemahnya lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Maknanya nampak. Seperti hadis masalah badinjan, masalah terong, ya kan? Nah, bahwasanya terong itu adalah apa? Salah satu tumbuhan atau salah satu buah yang direkomendasi oleh sekian para nabi, ya kan? Biar orang pada beli terong. Paham ya? Nah, seperti kemarin juga al-harisah tasuddu ad-dhahr. Paham ya? Nah, harisah itu makanan terbuat dari tepung, ada campuran daging ayamnya. Orang Arab ya yang bikin itu ya. Itu bisa memperkuat apa? Tulang belakang, punggung katanya, bisa memperkuat punggung. Akhirnya orang banyak beli harisah. Ternyata yang masukkan itu orang penjual harisah tadi itu. Paham ya? Memasukkan hadis tujuannya apa? Bisnis, untuk bisnis. Berani masukkan hadis itu ya. Laris akhirnya harisahnya padahal hadisnya palsu, dia yang bikin sendiri. Apa maksudnya? Allah musta'an. Kita lihat di sini. Nah, ada enggak kira-kira yang lainnya hadis palsu yang dibikin oleh orang-orang yang sesuai dengan kepentingannya? Ada. Orang-orang yang dikenal la'ab itu para pemain kuratul qadam ya. Pernah dapat kisahnya itu, pemain sepak bola. Dia bikin hadis palsu juga. Man la'iba kuratul qadam yaumal jum'ah, atau semaknanya itu ya. Nam falahu ajru kadza wa kadza katanya. Barang siapa yang main bola setiap hari Jumat, maka dia mendapatkan pahala sekian dan sekian. Ini hadisnya palsu yang membuat orang-orang para pemain sepak bola biar semangat main sepak bolanya hari Jumat. Paham maksudnya ya? Hadisnya palsu itu ya, palsu. Macam-macam. Yang namanya hadis palsu itu pembikinnya itu kadang tujuannya lain. Kita lihat, autu khalif al-aql wala barakallahu fikum takbal ta'wilan bihal, atau apa? Atau memang lafaz-lafaznya dan maknanya itu menyelisih akal dan tidak menerima ta'wil sama sekali. Maksudnya ya memang benar-benar palsu gitu ya. Summal wadi'un aksam. Kemudian para pemalsu hadis itu macam-macam bentuknya dan jenisnya. A'dhamuhum dararan qaumun yansibuna ila zuhd wada'uhu hasbata fima za'amu faqubbilat atau faqubnam faqubilat mawdu'atuhum siqatan bihim. Allah musta'an. Yang paling berbahayanya, para pemalsu hadis yang paling berbahaya adalah oknum-oknum, itu sekelompok kaum yang mereka menisbahkan zuhud. Jadi kaum yang masukkan zuhud orangnya, pakaiannya mungkin seadanya, masya Allah, paham ya, zuhud. Mereka memasukkan hadis sesuai dengan apa yang mereka sangkakan bahwasanya apa akan diterima hadis palsu tersebut, paham ya. Nah, diterimalah hadis palsu tersebut siqatan bihim. Mereka percaya dengan mereka. Orang yang menerima tadi itu percaya dengan para pemalsu hadis yang nampaknya zuhud tadi itu, paham ya. Ini berbahaya sekali. Wa jawazat al-Karramiyah al-wad'a fil targhib wa tarhib wa huwa khilaful ijma'. Kelompok al-Karramiyah, kelompok sesat ini ya, al-Karramiyah. Kalau tidak salah itu Muhammad bin Karam pemimpinnya. Nah, barakallahu fikum. Itu kelompok sesat yang memperbolehkan atau memalsukan hadis dalam bab targhib wa tarhib. Jadi kalau antum ingin memberikan dorongan, motivasi pada orang biar semangat, itu boleh menyebutkan hadis palsu. Atau ingin memberikan orang itu ancaman biar nanti takut dengan neraka, boleh menyebutkan hadis palsu. Kata beliau wa khilaful ijma', ini menyelisih ijma', menyelisih kesepakatan para ulama. Wa minhum al-malahidah, di antara mereka juga apa? Al-malahidah. Apa malahidah kemarin? Orang-orang yang tidak punya agama, ateis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kayak Muhammad bin Sa'id Asy-Syami al-Maslub. Seperti Muhammad bin Sa'id Asy-Syami al-Maslub fi Zandaqah.
yaitu orang yang dia itu salib sebabnya karena zandaqah, kezindikan orang tersebut. Siapa tadi? Muhammad bin Sa'id Asy-Syami al-Maslub. Al-Maslub itu dikenal al-Maslub karena dia disalib. Dibunuh karena zindik. Wada'a hadis, dia memalsukan hadis apa? La nabiyya ba'di illa yasha'allah. Tidak ada nabi lagi setelahku kecuali jika Allah telah menghendaki. Ucapan jika Allah telah menghendaki berarti ada memungkinkan apa? Ada nabi lagi gitu loh. Paham belum? Ini tambahan illa yasha'allah palsu. Paham maksudnya? Yang malsukan siapa tadi? Muhammad bin Sa'id Asy-Syami al-Maslub. Tanfiran luqala an-din. Tujuannya agar apa? Orang-orang yang berakal itu lari dari agamanya. Wa li'annahu kana yad'u ila al-ilhad wa zandaqah. Dan juga disebutkan Muhammad bin Sa'id al-Maslub Asy-Syami ini dulunya dia adalah orang yang menyeru mengajak kepada ilhad, agar orang itu tidak beragama, ateis, komunis, zandaqah, dan juga agar orang itu barakallahu fikum berbuat atau memiliki sifat zindiq. Ini Muhammad bin Sa'id al-Maslub. Paham ya? Naam. Wa rubbama asnadal wadi' kalaman nafsih. Ada juga orang yang memalsukan hadis itu menyandarkan ucapan tersebut milik dia sendiri. Au li ba'dil hukama au ghairihim, atau disandarkan kepada sebagian orang-orang yang ahlu hikmah, pandai bicara, biar enggak nampak itu atau yang lainnya. Ini terkadang seperti itu. Wa rubbama ghalata ghalitun. Ghalata itu berarti wahama ya. Na'am barakallahu fikum. Ghalata itu berarti artinya ghalat, keliru. Dan terkadang bisa jadi orang itu keliru. Keliru apa? Keliru fa waqa'a fi shibhil wad'. Akhirnya dia terjatuh dalam apa? Perbuatan menyerupai memalsukan hadis, menyerupai saja. Dia karena kekeliruan tadi terjatuh dalam perbuatan apa? Menyerupai memalsukan hadis. Min ghairi ta'ammudin, tanpa disengaja. Tanpa disengaja. Summa nahadat al-jahabidatu. Kemudian bangkitlah al-jahabidah. Apa al-jahabidah kemarin itu? Para cendekiawan, para pakar dalam bidang hadis. Seperti Imam Al-Bukhari, paham ya? Al-Imam Abu Hatim, ya, Al-Imam Abu Zur'ah, itu ma'ruf mereka bikashfi awariha, untuk membongkar apa? Kemudian bangkitlah para cendekiawan, para jahabidah, para pakar hadis, bikashfi, untuk membongkar, menyingkap awariha, yaitu cacat-cacatnya, wa mahwi ariha, dan menghapuskan aibnya. Walillahil hamd wa qad hasala lahum malakah ya'rifuna bihadzalik, dan sungguh mereka telah memiliki malakah, yaitu barakallahu fikum, kemapanan atau istilahnya memiliki bakat sehingga mereka mengetahui barakallahu fikum hadis-hadis tersebut, ada hadis yang cacat, ada hadis yang ada aibnya, sehingga dibongkar oleh para jahabilah, para cendekiawan yang mereka pandai dan juga mahir dalam ilmu hadis. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.